Mohon perhatian, selamat datang di Polnaspedia. Welcome to Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, nah kali ini Polnas datang dengan konten terbaru, berbagi informasi lewat Polnaspedia. Di episode pertama kita kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial, yang di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir hari ini. Langsung saja kita undang, ini dia Bapak Direktur Politeknik Nasional, Bapak Imadi Adi Purwantara, STM. Halo Pak Adi, apa kabar hari ini? Halo Tika, kabar baik Tika? Kabar baik ya. Tika gimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik sekali Pak, walaupun hari ini agak mendung, tapi kita tetap memberikan energi positif ya tentunya untuk Sobat Polnas yang sedang menonton atau mendengarkan Polnaspedia kali ini. Nah Pak, hari ini kita akan berbincang atau berbagi informasi tentang pendidikan vokasi. Nah, banyak nih Sobat Polnas atau masyarakat luas yang mereka tuh belum tahu sebenarnya pendidikan vokasi itu pendidikan seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang seperti apa sih? Oke, baik Tika ya. Izinkan saya nyapa Sobat Polnas dulu ya. Baik, silahkan. Ya, baik, selamat pagi Sobat Polnas dimanapun Anda berada ya. Jadi saya akan coba menjelaskan terkait dengan pendidikan vokasi ini ya, karena ini pendidikan yang apa ya, yang mungkin bisa menjawab permasalahan yang ada di negara kita, yaitu masalah pengangguran ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, jadi ketika Sobat Polnas yang mungkin saat ini sedang ada di tingkat SLTA kelas 12, nanti ketika melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ya, itu pilihannya ada dua secara umum ya, itu ada jalur akademik dan jalur pendidikan vokasi. Nah, jalur akademik dan vokasi. Ada dua nih ya. Jadi bisa dijelaskan lebih spesifik, akademik itu seperti apa, yang vokasi ini seperti apa? Ya, baik Tika. Nah, jadi ketika adik-adik nanti melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ketika memutuskan untuk memilih jalur akademik itu agak sedikit berbeda dengan jalur pendidikan vokasi ya. Okay. Mungkin saya bisa sampaikan ada sekitar tiga lah kurang lebih perbedaan. Ya. Okay. Yang pertama itu terkait dengan masa studi pastinya ya. Studi. Karena kalau pendidikan akademik itu kan contohnya adalah sarjana. Betul. Pasti dia harus ambil sarjana untuk masuk ke pendidikan akademik. Jadi minimal 4 tahun lah. 4 tahun, oke. Okay. Mungkin bisa lebih juga ya. Iya, mungkin bisa lebih, ada mungkin yang lebih. Ya, nah, tapi kalau pendidikan vokasi itu jenjangnya mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, bahkan ada juga sarjana terapan. Oke. Okay. Nah, untuk teman-teman yang misalnya selesai nanti untuk mengambil diploma 3 misalnya di Politeknik Nasional, itu tentunya ditempuh dengan waktu 3 tahun. Karena sistem pendidikan kita di Politeknik Nasional ini kita paketkan ya. Jadi 1 semester selesai, semester 2 selesai, kecuali mungkin nanti ketika kuliah ada cuti 1-2 semester mungkin agak terlambat. Nah, tapi secara umum untuk diploma 3 ditempuh dengan jangka waktu 3 tahun. 3 tahun, oke. Nah, tadi dikatakan juga kalau misalkan untuk yang akademik itu punya sarjana. Nah, kalau yang khususnya di Politeknik Nasional adalah diploma 3 kan jenjangnya. Untuk jika ada yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, itu apakah bisa, Pak? Oh, dimungkinkan sekali. Ya. Okay. Jadi misalnya selesai diploma 3, nanti bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi, misalnya mau ambil diploma 4 atau S1 terapan. Okay. Atau mungkin ke S1 yang bidang akademik itu sangat dimungkinkan. Nah, mungkin saya lanjut dulu, Tika ya. Okay, tadi kan baru satu nih. Baru satu terkait dengan masa studi. Yang kedua nih yang penting juga kurikulumnya. Kurikulum, oke. Ya, yang kedua antara kurikulum vokasi dengan akademik itu jauh berbeda ya. Okay. Kalau kurikulum akademik itu perbandingannya antara mata kuliah teori dengan praktek itu 60% teori, 40% praktek. Tapi kalau vokasi itu kebalikannya, 60%-nya praktek, 40%-nya teori. Karena memang untuk mengikuti pendidikan vokasi ini diharapkan mahasiswa setelah tamat nanti langsung bisa diserap di dunia kerja. Oke. Mungkin kalau kita bisa bandingkan antara SMA dengan SMK. Betul, iya. Jadi ketika misalnya lulus dari SMA, mau tidak mau harus melanjutkan. Kalau misalnya lulus dari SMK itu sangat dimungkinkan untuk bisa langsung turun kerja karena gitu. Sudah dibekali ya gitu, dengan soft skill tentunya. Oke. Nah, itu yang kedua di kurikulumnya ya. Jadi kurikulum itu
saat jauh berbeda antara pendidikan vokasi dengan akademik. Nah kemudian juga hal lain digelar. Nah, ini masyarakat banyak yang rancu nih, Tika. Ya, banyak yang berpikir kuliah di vokasi nggak dapat gelar gitu ya. Iya betul, banyak sekali yang bertanya-tanya apakah kuliah diploma 3 itu nanti ada gelarnya nggak gitu. Soalnya kalau misalkan S1 kan ada gelarnya, nanti kalau takutnya kalau diploma 3 nggak ada gelarnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, karena gelar itu juga penting ya. Iya betul sekali. Kita juga. Nah jadi karena pendidikan vokasi juga bagian dari pendidikan tinggi, khususnya di kami di Politeknik, itu lulusan kita juga berhak mendapatkan gelar. Diploma 3 nanti gelarnya ahli madya. Misalnya diploma 3 akuntansi diambil ahli madya akuntansi. Dan juga mendapatkan ijazah. Ya. Jadi kadang-kadang banyak yang nanya juga dapat ijazah enggak, Pak? Ya dapat pasti. Dapat ijazah ya. Dapat ijazah terus dapat gelar juga. Jadi kerjanya juga cepat terserap ya. Buktinya kemarin pada saat kita wisuda yang terakhir kan semua lulusan itu sudah bekerja. Iya betul. 100% sudah terserap dunia kerja atau ada yang sudah berwirausaha. Betul, berwirausaha di Polnas nih ya. Di Polnas sendiri nanti kita bahas. Tapi kita bahas tentang Politeknik Nasional sekarang, bahas tentang jurusan yang ada di Polnas. Tadi kita sudah bahas tentang vokasi. Polnas merupakan salah satu kampus pendidikan vokasi ya yang ada di Bali. Nah, untuk yang belum tahu jurusannya apa, mungkin Pak Adi bisa jelaskan jurusan yang ada di Politeknik Nasional. Ya, baik ya. Pertama mungkin tentang Polnas dulu deh ya. Banyak sobat Polnas atau teman-teman yang belum tahu ya keberadaan tentang Politeknik Nasional. Nah, kampus ini berada di Jalan Pandu, ya. Jadi di tengah kota. Lokasinya sangat strategis ya. Yang pertama, nah kemudian jurusan yang ada di Politeknik Nasional ini ada 3, diploma 3 akuntansi, diploma 3 teknik elektronika, dan juga diploma 3 usaha perjalanan wisata. Ya, jadi saya rasa itu jurusan yang nggak ada matinya deh. Betul, apalagi jurusan akuntansi sendiri ya, dimanapun itu pasti membutuhkan lulusannya ya. Makanya dia mudah terserap dunia kerja. Bahkan sekarang di masa pandemi ini, pariwisata walaupun sedang terpuruk gitu ya, tapi ya kita yakin pasti akan bangkit lagi pariwisatanya. Inilah saat yang tepat teman-teman untuk investasi di dunia pendidikan gitu. Karena nanti mungkin 2 tahun lagi pariwisata sudah pulih, ya mau tidak mau kita harus siap SDM kita. Betul. Gitu. Makanya banyak juga yang sudah mengambil jurusan usaha perjalanan wisata. Iya. Dan kita juga mengemas pendidikan di Polnas ini cukup menarik gitu. Jadi agak berbeda sedikit ya. Kita misalnya ada mata kuliah tour guiding. Jadi sebelum ada kebijakan kampus merdeka pun kita sudah melaksanakan mahasiswa kita untuk terjun ke lapangan langsung. Ya, jadi dosennya dan mahasiswa itu ke lapangan untuk mencoba bagaimana menjadi seorang tour guide. Jadi terjun ke lapangan langsung. Kemudian misalnya jurusan akuntansi atau mungkin jurusan yang lain, itu mereka punya terkumpul dalam satu wadah yang memang suka dengan kewirausahaan. Itu kita support sekali. Nah, berarti dari Polnas sendiri mendukung ya untuk kewirausahaan dari mahasiswanya sendiri. Mendukungnya dalam bentuk apa, Pak? Ya, salah satunya misalnya nih, kita kalau dulu sebelum adanya pandemi kan ada Car Free Day ya. Car Free Day ya, setiap hari Minggu pagi ya di Renon. Nah, jadi pada saat Car Free Day ini kita punya stand nih di sana di Renon, stand Polnas, Politeknik Nasional. Jadi kita fasilitasi mahasiswa kita yang punya usaha, punya bisnis untuk mendagangkan usahanya di sana gitu. Dan saya lihat mungkin satu-satunya kampus yang ada standnya pada saat Car Free Day ini ya Politeknik Nasional. Selain mengenalkan kampus, mengenalkan juga wirausaha dari mahasiswanya sendiri, juga, betul. Membantu ya mahasiswanya untuk mempromosikan usahanya sendiri di CFD. Untuk itu sebelum pandemi. Setelah pandemi ini apa yang diberikan oleh pada saat pandemi ini kita memang sudah menyiapkan juga, salah satunya misalnya kalau teman-teman akses websitenya polnas.ac.id itu ada di sana itu unit bisnis mahasiswa. Jadi mahasiswa kita support, kita bantu marketingnya di sana, produk apa yang dia punya. Nah ternyata saat pandemi ini cukup banyak nih mahasiswa kita yang malah terjun ke dunia wirausaha. Boleh deh cek di sana ya di polnas.ac.id di di sana kewirausahaan gitu kalau nggak salah ininya.
Nah, jadi bisa dilihat di sana usaha-usaha apa saja yang ada oleh mahasiswa kita. Nah, itu bisa dihubungi secara langsung. Nah, jadi kita sangat mensupport dan juga terbukti sekitar 2 bulan yang lalu ya, kita mahasiswa kita ada yang dapat juara di tingkat nasional. Ya, digital entrepreneur itu ya kalau nggak salah ya. Digitalpreneurship ya? Digital entrepreneurship ya. Digitalpreneurship ya, oke. Di Provinsi Bali Nusra kalau nggak salah Bali ya. Nusra. Kemudian juga ada yang kemarin juga katanya menang salah satu event juga di Indonesian Agribusiness Fest kalau tidak salah. Yang IPB ya. Iya, IPB betul. Juara 1. Iya. Juara 1 untuk mahasiswa Polnas. Jadi selain luar biasa saya melihatnya. Betul. Jadi selain kampus yang mendukung mahasiswanya berwirausaha, juga mahasiswa sendiri berprestasi tentunya. Kita support untuk selalu berkompetisi gitu. Betul. Ya. Secara sehat. Sekarang kita akan tanya langsung ke Bapak Direktur nih, fasilitas apa saja yang ada di Politeknik Nasional? Mungkin teman-teman Sobat Polnas juga mau tahu tentang fasilitas di Polnas. Iya, baik. Nah, terkait dengan fasilitas yang ada di Politeknik Nasional, mungkin bisa saya gambarkan secara umum gitu ya. Kita punya 2 gedung, ya, gedung utama, kemudian saat ini sedang dibangun juga satu gedung untuk ruang perkuliahan. Jadi 2 gedung kita ini terdiri dari 3 lantai. 3 lantai. Dan di dalamnya ada beberapa ruangan, termasuk juga laboratorium ya pastinya. Karena kita pendidikan vokasi, labnya harus lengkap. Betul. Lab komputer kita ada 2, dan sekarang sedang disiapkan lagi. Kemudian lab elektronika. Kemudian di gedung yang baru yang sudah jadi sekitar 90% ya, kalau saya dapat laporan terakhir. Sudah hampir selesai ya. Sebentar lagi akan launching tentunya. Oke. Nah, itu kita sudah menyiapkan beberapa ruangan dan termasuk juga kita menyiapkan ruangan untuk unit bisnis. Jadi nanti ke depan mahasiswa kita selain dia magang di industri lain, kita juga bisa siapkan tempat untuk magang di kampus karena kita sedang menyiapkan juga beberapa industri yang bisa masuk di kampus kita. Berarti semacam inkubator bisnis. Nah, semacam inkubator bisnis. Nah, kemudian ruang kuliahnya ini juga yang menarik, yang sekarang ada di gedung utama itu kita juga sudah ready untuk melaksanakan blended learning ya, terkait dengan PPKM dan juga kebijakan pemerintah dan juga pendidikan ke depan. Sepertinya pendidikan dengan sistem blended learning ini akan menjadi salah satu alternatif juga. Betul. Dan juga solusi ya. Nah, kita juga sudah menyiapkan di setiap ruangan kita sediakan kamera. Betul. Ada kamera, ada mic, ada sound. Jadi ketika dosen mengajar, itu yang bisa datang ke kampus yang mungkin dalam kondisi tidak sehat bisa mengikuti proses perkuliahan dari rumah. Termasuk juga di yang tempat baru ini, Mustika. Ini yang menarik adalah semua ruangan itu kita lengkapi dengan smart TV. Jadi ruangannya nggak ada papan tulis lagi ya. Nggak perlu pakai LCD proyektor, itu sudah smart TV. Sudah dilengkapi dengan smart TV. Berarti keren gitu ya. Jadi smart TV di depan, jadi dosen ngajar ya tinggal connect ke smart TV. Langsung menayangkan di smart TV-nya, betul. Bahkan untuk komunikasi dengan mahasiswa yang ada di luar kampus bisa secara langsung. Menarik sekali ya. Sekarang sudah menggunakan teknologi tentunya. Dan juga kita pahami bahwa ke depan kampus itu tidak hanya sebagai tempat untuk mahasiswa itu mahasiswa dan dosen, bisa dosen ngajar di depan, mahasiswa duduk di belakang berpauran, itu kan masih saya lihat kita itu masih sama seperti dulu. Betul. Gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kita coba mengemas pendidikan yang ada di Politeknik Nasional ini, dosen itu sebagai fasilitator. Jadi ruangannya kita buat semenarik mungkin. Jadi tidak hanya terus di depan, kemudian nanti ada kursi-kursi, tidak selalu seperti itu. Ada yang bentuknya bundar, ya biar nyaman lah mahasiswa kita untuk mengikuti perkuliahan. Karena kami yakin bahwa ketika kita dalam kondisi nyaman untuk menerima materi, pembelajaran, ataupun sebuah skill, itu pasti akan lebih mudah diserap oleh mahasiswa kita. Iya, secara tidak langsung energinya juga positif, otomatis akan mendengarkan dan akan mencoba untuk
oh ya saya harus mengikuti seperti ini begitu. Nah, tadi sudah dibahas tentunya tentang fasilitas yang ada di Polnas. Kalau mau ini penasaran boleh cek di kampus ya. Boleh, nanti silakan datang langsung ke kampus Politeknik Nasional di Jalan Pandu nomor 9, Tanjung Buka, Denpasar. Letaknya sangat strategis sekali di kota Denpasar tentunya. Kita sudah bahas tentang fasilitas yang ada di Polnas. Sekarang saya mungkin dan teman-teman atau sobat Polnas itu mau tahu saat ini pemerintah sedang menggalakkan yaitu kampus merdeka. Nah, apa yang sedang disiapkan nih dari Politeknik Nasional sendiri untuk implementasi dari kampus merdeka itu? Oke, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kebijakan yang luar biasa dari Mas Menteri kita, Pak Nadiem. Ya. Nah, tentunya dalam implementasi MBKM ini kita sudah menyiapkan beberapa hal gitu ya. Yang pertama pasti di kurikulumnya, mau tidak mau kurikulumnya harus kita sesuaikan. Betul. Sesuaikan. Nah, kemudian dalam penyesuaian kurikulum itu kita sudah menyiapkan skema 321. 3 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester kembali lagi ke kampus. Ya. Nah, kemudian kita juga siapkan mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lain yang ada di prodi lain. Nah, jadi tidak hanya di prodinya dia saja. Sebagai contoh misalnya ada mahasiswa perjalanan wisata. Dia ingin belajar ilmu tentang pengetahuan tentang bagaimana sih menyusun keuangan yang bagus. Ambil mata kuliah di prodi akuntansi. Oh, berarti dari satu prodi dengan prodi yang lain bisa saling berhubungan ya. Oke. Termasuk juga kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ya. Misalnya terkait dengan teknologi. Mahasiswa prodi teknik elektronika ingin belajar lebih jauh lagi tentang programming ya, tentang artificial intelligence. Kan itu bagus itu untuk implementasi nanti peralatan yang dibuat. Ya, kita kerjasama dengan perguruan tinggi Istiqom Bali. Ya. Jadi mahasiswa kita bisa mengambil mata kuliah yang ada di ITB Istiqom Bali. Oh, jadi saling bisa bersinggungan atau terkait ya, berarti dari satu program studi ke program studi lain bisa mengambil salah satu mata kuliahnya. Iya, bahkan bisa dengan perguruan tinggi lain yang sudah dikerjasamakan. Itu selama 1 semester nanti Pak? Bisa lebih. Ya, itu sudah diharap menjadi harapan dari Mas Menteri kita, karena mahasiswa kita diharapkan tidak hanya punya skill di satu bidang saja, tapi juga tambah dengan bidang lain, itu akan memberikan kemampuan yang lebih bagus lagi ke mahasiswa kita. Gitu. Jadi harapannya tidak hanya misalnya elektronika ditambah lagi dengan IT, tentunya akan menjadi lebih bagus lagi. Betul sekali. Jadi bisa membuat sesuatu yang dapat diimplementasikan ke masyarakat tentunya ya. Nah, selain itu ada lagi Pak, mungkin saya dengar nih ada program terbaru dari Politeknik Nasional tentang siap kerja ke Jepang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebelum nanti kita akan masuk di episode kedua, kita akan bahas lebih detail tentang siap kerja ke Jepang. Jadi, nah ini rahasia sebenarnya. Oke lah. Kita informasikan sedikit ya. Sobat. Nah, jadi ini juga bentuk implementasi kita terkait dengan kampus Merdeka. Ya. Jadi kita menyiapkan dua program. Yang pertama itu siap kerja ke Jepang, yang kedua itu ke Singapura. Jadi sesuai dengan moto daripada Politeknik Nasional ya, start here, go anywhere. Jadi tidak hanya kita di lokal atau nasional saja, tapi kita bisa sampai ke internasional. Nah, kita punya program yang pertama itu siap kerja ke Jepang. Jadi mahasiswa kita ikuti pendidikan di Politeknik Nasional, mungkin kurang lebih 2 semester, kemudian setelah itu yang ingin bekerja ke Jepang kita salurkan, karena kita sudah bekerja sama dengan lembaga pemerintah namanya BP2MI. Tapi nanti lebih detail lagi di seri berikutnya. Lebih detail lagi ya, kita akan bahas. Jelas lagi. Itu hanya istilahnya menginformasikan kisi-kisi sedikit ya. Berarti untuk program ke Jepang itu mahasiswa disiapkan untuk kuliah di sini dulu selama 2 semester. Setelah itu langsung terjun ke industri, kerja
ke Jepang di semester Wow. selanjutnya. Berarti selama 4 semester ya. Mungkin sampai lulus mereka akan nanti di Bisa, sana, bisa iya, ya. bisa. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita akan informasikan di episode kedua Polnaspedia yang akan khusus membahas tentang siap kerja ke Jepang. Ya. Nah, Sama satu lagi nih, Ya. ketika yang ke Singapura. oke, yang Nah, ini ke menarik Singapura juga juga. nih. Nah, kisi-kisinya. Oke, Singapura ini kisi-kisinya. juga luar biasa nih. Ini bagi teman-teman mungkin yang katakanlah belum siap untuk keluar daerah, apalagi keluar negeri untuk bekerja itu ya. Kita punya kerjasama dengan sebuah perusahaan di Singapura. Jadi mahasiswa kita tetap kuliah di sini, tapi bisa magang di Singapura. Oke, magangnya yang di Singapura Iya, ini magangnya ya. di Singapura Oke. secara online. Secara online, magangnya Dan secara kita online di Singapura. Akhirnya tahu standar kerja di luar negeri seperti apa, Iya, kita kerja di luar negeri seperti apa gitu ya. Jadi dua program ini segera kita launching. Oke. Ya, nanti kalau setelah kita launching akan kita buatkan podcast edisi 2 dan podcast 3 lagi edisi ya. 2 dan Oke, ketiga tentang siap kerja ke Jepang dan juga ke Singapura. Yang terakhir sebelum kita tutup Polnaspedia kali ini, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pesan untuk Sobat Polnas yang masih ragu untuk memilih pendidikan vokasi agar memantapkan diri, ini saya harus ke pendidikan vokasi nih karena passion saya ternyata saya di vokasi begitu. Oke, baik. Ya baik Sobat Polnas dimanapun Anda berada ya. Jadi masa depan kita itu sangat ditentukan oleh pilihan kita saat ini gitu ya. Nah tentunya dalam dunia pendidikan juga sama. Tapi itu bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita. Jadi kalau Sobat Polnas nanti setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, setelah lulus ingin bekerja, saya bisa menyarankan untuk mengambil jalur pendidikan vokasi. Oke. Ya, jadi karena memang vokasi menyiapkan lulusannya untuk siap masuk ke dunia kerja dengan berbagai skema, dengan berbagai yang sudah disiapkan di kurikulum dan lain sebagainya. Karena kita juga diwajibkan untuk, nah satu lagi nih mungkin kelupaan tadi, kita di perguruan tinggi vokasi itu juga wajib melakukan pernikahan massal dengan industri. Jadi kami pun di Politeknik Nasional selalu keluar untuk mencari industri yang bisa kita ajak kerjasama, sehingga semakin banyak kerjasama nanti diharapkan mahasiswa kita semakin mudah terserap ke dunia kerja. Sobat Polnas sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tentang pesan untuk Sobat Polnas yang mau lulus SMA atau SMK memantapkan diri agar tidak ragu lagi untuk memilih pendidikan vokasi. Kita akan lanjutkan ke Polnaspedia episode kedua nanti, tapi ya kita akan bahas tentang siap kerja ke Jepang. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton Polnaspedia. Polnaspedia, we talk about everything.